Nah, maka bagaimana supaya diri kita itu tidak berdosa? Maka hapuskan diri kita ini. Jangan sampai terpandang akan diri kita ini yang berbuat dalam beramal. Melainkan yang terpandang dan tertilik dalam berbuat dan beramal itu hanya diri Allah semata-mata. Karena Allah lah yang wujud berdiri dengan dirinya sendiri. Selain dirinya tidak ada. Ini yang Allah katakan. Innani anallah la ilaha illa ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, para muhibbin jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang diperbuat, maka wajib ibadah itu didirikan di atas amal ma'rifat. Bahwa yang dikatakan amal ma'rifat tidak lagi terpandang akan diri yang berbuat di dalam beramal. Jikalaulah masih ada diri yang merasa beramal, maka itu yang dikatakan namanya amal nafsi atau amal indan nas. Amal nafsi atau amal indan nas ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wujudu kadzanbun, adanya akan dirimu yang merasa berbuat di dalam beramal itu adalah dosa. Dan dosa itulah yang dikatakan namanya suatu kesyirikan. Maka yang membatalkan amal kita itu tidak lain adalah kesyirikan yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Orang yang telah membatalkan amalnya dengan perbuatan syirik yang dilakukan dia sendiri, maka Allah pun telah mengatakan bahwa dirinya itu dalam keadaan najis batin. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu bahwa dirinya itu adalah najis. Disebabkan karena dia telah menyandingkan akan dirinya dengan Tuhan ya. Ketika dia telah menyandingkan dirinya dengan Tuhan, pada saat itu sebenarnya tanpa dia sadari bahwa dia telah merampok dan merampas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sendiri menjelaskan kepada kita, kullu min indillah wa anyabuduni hadza siratul mustaqim wa aqimus sholata li zikri ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Artinya, katakanlah hai Muhammad bahwa tiap-tiap segala sesuatu itu berasal daripada sisiku, dari zat diriku sendiri.
sifatku sendiri dan perbuatan diriku sendiri. Kalaulah segala sesuatu itu datang daripada diriku sendiri, itu maknanya akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Bahwa sesungguhnya yang sholat itu akulah yang bernama Az-Zikri. Karena akulah yang sebenarnya yang baqo, yang memiliki sifat kebesaran dan kemuliaan. Makanya orang-orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang berbuat di dalam beramal itu adalah aku, maka disitulah sebenarnya amal mereka itu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amal mereka itu batal, ya, dunia sampai akhiratnya. Kalau Allah telah mengatakan amal yang diperbuat oleh manusia karena amal indan nas, amal nafsi itu batal, maka sebenarnya amal yang mereka kerjakan selama ini yang dikatakan amal yang fata morgana, ya, sangka dan perasaan dia sendiri yang merasa bahwa dirinya itu telah berbuat dalam beramal. Padahal wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sebenarnya telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, kata Tuhan, tapi mereka tidak menyadarinya. Inilah yang disebut namanya dengan syirik. Jadi syirik itu sebenarnya Bapak Ibu, kata baginda Rasul, bagaikan semut hitam yang berjalan di aspal yang hitam pada kegelapan malam. Bahwa artinya kita tidak akan pernah mampu untuk bisa memandang dan melihat semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam, di dalam aspal yang hitam. Saking gelap dan halusnya perbuatan syirik itu Bapak Ibu, bahwa amal kita sendiri, zikir kita sendiri, ibadah dan ketaatan kita sendiri itu sudah kena virus kesyirikan. Jadi siapapun amal dan dirinya serta ibadahnya telah kena virus kesyirikan, ulaika habitat a'malukum fil hayatid dunya wal akhirah. Maka batallah seluruh amal-amal mereka yang mereka perbuat selama hidupnya di alam dunia ini. Sampai di akhirat tidak ada balasannya, ya. Basa awak nak buni tu Bapak Ibu, pandai awak bakarajo, pandai awak baladang, tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita tilik di dalam diri kita ini. Apa betul kita yang berbuat dalam beramal, atau Allah lah sebenar-benarnya yang berbuat dan beramal untuk dirinya sendiri? Nah, kalaulah Allah yang berbuat dalam beramal untuk dirinya sendiri, lalu untuk apa Allah lakukan itu? Tidak lain adalah untuk menyatakan akan keagungan dan kebesaran dirinya, bahwa dirinya itulah sebenarnya yang wujud semata-mata. Jadi tidak ada pembanding daripada diri Tuhan itu. Disinilah letaknya bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi kalau Allah berdiri dengan dirinya sendiri, itu sebenarnya ketika kita pandang dengan pandangan basirah kita, maka yang berbuat dalam beramal itu hanya diri Allah. Bukankah Allah katakan tadi, wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah sebenarnya yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Ya. Wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya yang sholat itu aku yang bernama Az-Zikri. Maka segala sesuatu itu, kata Allah, tidak lain adalah aku sendiri yang berbuat semata-mata. Kul kullu min indillah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri, di luar diri,
tidak lain adalah diriku sendiri yang bernama Muhammad. Jadi tidak ada diri kita Bapak Ibu. Makanya siapa yang mengaku, yang merasakan bahwa dirinya yang berbuat dan beramal, aku sholat karena diriku, aku beribadah karena diriku, ini yang dikatakan wujudu kazanbun. Ya. Adanya diri kita aja ada dosa. Nah, maka bagaimana supaya diri kita itu tidak berdosa? Maka hapuskan diri kita ini. Jangan sampai terpandang akan diri kita ini yang berbuat dalam beramal. Melainkan yang terpandang dan tertilik dalam berbuat dan beramal itu hanya diri Allah semata-mata. Karena Allah lah yang wujud berdiri dengan dirinya sendiri. Selain dirinya tidak ada. Ini yang Allah katakan. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang menyembah diriku, melainkan aku. Tidak ada yang memuji diriku, melainkan aku. Tidak ada yang mensucikan dan mengagungkan diriku, melainkan aku. Tidak ada yang menyatakan diriku, melainkan aku semata-mata. Maka tidak ada yang lainnya. Inilah yang akan dihantarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Bagaimana amal ma'rifat itu sebenarnya? Sebagai puncak dari seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan dalam hidup ini. Makanya Nabi menghantarkan kepada kita Bapak Ibu, yang selalu banyak orang melupakan rukun di dalam beragama itu. Ya, karena rukun di dalam beragama itu Bapak Ibu, itu ada 3. Nah, yang akan kita jelaskan itu nanti satu rukun dari 3 rukun itu. Rukun di dalam agama itu 3. Pertama namanya rukun iman. Yang kedua namanya rukun Islam. Dan yang terakhir disebut namanya rukun ihsan. Ada berapa Pak? Ya, rukun ihsan itu hanya 2. Jadi yang akan kita kupas, yang akan kita jabarkan, kita syarahkan malam ini, itu rukun yang ketiga, yaitu rukun ihsan. Karena rukun ihsan ini sebenarnya ruhnya ibadah. Disinilah puncak seluruh ibadah yang kita kerjakan itu. Bahwa puncak sehari seluruh ibadah yang dikerjakan itu betul-betul Bapak Ibu mampu melihat dan menyaksikan Allah secara jelas pada diri sendiri. Itu puncak ibadah. Maka jikalau kita ingin melihat Tuhan secara jelas pada diri sendiri, ya kita hapuskan diri kita. Nah, hapuskan diri itu maksudnya jangan lagi terpandang akan diri kita, yang merasa diri kita ini ya berbuat dalam beramal. Ini yang mesti disadari, mesti dimengerti bahwa diri kita tidak ada dari sejak mula jadinya. Kapan diri Bapak Ibu tidak ada sejak mula jadinya? Pada saat Allah itu wujud, pada saat Allah itu zahir, maka ketika itulah diri kita itu tidak wujud dan tidak zahir. Ketika itulah diri kita itu fana, hapus. Jadi kalau diri kita sudah fana dan diri kita sudah hapus, lalu siapa sebenarnya wujud diri kita ini? Wujud diri kita inilah adalah penjelmaan
Ya, perwujudan untuk memandang secara nyata wujudnya Allah itu yang bernama dengan Muhammad. Nah, ini yang disebut namanya puncak ibadah dari seluruh ketaatan yang kita kerjakan ini. Nah, jadi yang kita kupas itu adalah rukun ihsan. Ihsan ini ada dua makomnya Bapak Ibu. Pertama disebut namanya makom tauhid. Makom tauhid ini Bapak Ibu, ini makom yang tertinggi. Ya. Jadi makom tauhid itu disebut namanya dengan makom musyahadah. Makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom menyaksikan diri Tuhan secara terang, jelas dan nyata pada diri insan. Jadi sebenarnya insan itu tempat nyatanya memandang Tuhan secara jelas. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Nah, yang kedua disebut namanya makom tasawuf. Makom tasawuf ini yang disebut namanya makom muraqabah. Makom muraqabah itu Bapak Ibu merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri sendiri. Walaupun kita belum mampu menyaksikan kezahiran Allah secara terang dan jelas pada diri sendiri, namun kita yakin bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada, nyata pada diri sendiri. Walaupun kita tidak melihat dan menyaksikannya, namun kita bisa merasakannya. Jadi kita mulai ya, memahami makom dan kedudukan ini ya, satu-satu. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan Bapak Ibu, ya, ini adalah makom muraqabah. Ya, dia akan bertangga naik, ya, berjenjang turun, bertangga naik dari muraqabah ke musyahadah dia. Nah, yang pertama adalah makom muraqabah, makom tasawuf. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu belum mampu, belum bisa menyaksikan Allah wujud secara nyata dan terang pada dirimu, fa innahu yaraka, maka yakini, ya, rasakan di dalam rasa dan perasaan dirimu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat dan menyaksikan akan dirimu. Nah, jadi kalau kita belum bisa menyaksikan Allah, yakini, sadari di dalam rasa dan perasaan hati dan jiwa kita bahwa Allah sedang menyaksikan akan diri kita. Kalau Allah sedang melihat dan menyaksikan akan diri kita, itu artinya apa? Bahwa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kita bermain dasar dulu dalil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa dia Allah itu beserta akan dirimu di mana saja kamu berada. Kalau Allah beserta diri kita di mana saja kita berada, itu artinya apa? Bahwa kehadiran Allah itu asma wa arad. Wa arad. Kehadiran Allah itu beserta kita. Maha mendengar, asma.
apa yang terbetik di dalam hati dan apa pula yang tersirat dan tersembunyi di dalam rahasia diri. Jadi kalau kita mengerutu, ya, ngomel, ya, di dalam hati, Allah dengar tuh. Wa aro, bukan hanya sekadar mendengar, aku juga maha melihat, maha menyaksikan dari setiap perbuatan, tingkah laku dan perbuatan kamu, kata Allah. Jadi tidak ada yang lepas daripada tilikan, pantauan dan pengawalan Tuhan. Ini maknanya apa, Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang lepas daripada pantauan dan pengawalan Tuhan, maka kehadiran Allah pada diri kita itu wala takmaluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Aku inilah sebagai saksi, aku sebagai dalil, aku sebagai bukti dari semua perbuatan, tingkah laku yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah diriku yang menjadi saksi bagi dirimu. Kalau Allah sudah mengutarakan bahwa dirinya sebagai saksi dan bukti bagi diri kita ini, maka 24 jam sampai habisnya usia umur kita, kita selalu berada di dalam pantauan dan tilikan Tuhan. Jadi kalau kita berada dalam pantauan dan tilikan Tuhan, maka kehadiran Tuhan sebenarnya yang mesti kita rasakan di dalam pandangan qalbi kita itu, bahwa sebenarnya Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa diriku lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu pada tengkuk lehermu ini. Ya. Kalau kita kembangkan makna itu, Allah itu lebih dekat dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada penglihatan kita ini. Maksudnya, kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita ini dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri kita dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih itu yang sebenarnya. Kalaulah detak jantung itu dekat pada diri kita, maka sesungguhnya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya detak jantung itu pada diri kita sendiri. Apalagi yang dekat dengan kita? Apa ibu-ibu? Yang dekat dengan ibu-ibu apa? Suami jauh tuh. Masih jauh suami daripada dekatnya matahari ini. Yang dekat dengan diri Bapak Ibu itu adalah rasa. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam diri kita ini. Itulah Allah mengatakan aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam maqam muraqabah, dalam maqam tasawuf, rasa kehadiran dan kedekatan Allah itu yang mesti hidup, yang sudah aktif, yang sudah terdownload dan terinstal di dalam diri kita. Sehingga kita betul-betul wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tetap hadir beserta diri kita di mana saja kita berada. Andai kata kita ditinggal mati oleh bini, ditinggal mati oleh udah, ya, tetap rasakan di dalam diri kita. Walaupun udahku, walaupun biniku,
Sudah meninggalkan akan diri kita, namun diriku tetap bersama Allah. Oh, berjalan kemanapun kita, melangkah kemanapun kita, merantau kemanapun kita, jangan dirasakan bahwa kita itu melangkah, berjalan, merantau itu dengan seorang diri, namun selalu berserta Allah. Kalau engkau berjalan sendiri, rasakan engkau berdua dengan aku, kata Tuhan. Kalau engkau berjalan berdua, rasakan yang ketiga itu aku. Kalau engkau berjalan bertiga, rasakanlah bahwa engkau berjalan berempat dengan diriku. Kalau engkau berjalan berlima, maka rasakan yang keenam itu aku beserta dirimu. Karena Allah itu tetap wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Disitulah letak rahasianya, Allah itu bikulli syai'in muhit. Ya. Allah itu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi akan sesuatu. Ya. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu, segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang nyata, aku senantiasa meliputi akan itu. Jadi tidak ada ruang dan waktu, tidak ada tempat, masa dan zaman yang tidak ada aku, kata Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini itu hak aku, milik aku yang punya, kata Tuhan. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, kamu palingkan hatimu, jiwamu, perasaanmu, maka yang terpandang, yang tertilik, yang terlihat oleh dirimu adalah akan diriku. Jadi kalau aku sudah mengatakan diriku ini sudah bikulli syai'in muhit, lalu kamu tidak mampu memandang akan diriku pada saat engkau memandang, berarti hatimu dalam keadaan buta, kata Tuhan. Buta yang bagaimana?